Update terbaru 97 pinjol OJK yang terancam ditutup karena terlibat kartel. Halo teman-teman para viewers dan subscribers YouTube Maro Channel, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Tentunya kalian masih tetap semangat kan untuk Galbay? Bahkan semakin semangat tentunya untuk Galbay, apalagi dengan adanya kasus kartel ini. Di mana kasus kartel ini merupakan kecurangan bunga harian yang melibatkan 97 pinjol OJK, dan jika terbukti maka ke-97 pinjol OJK ini akan dikenai sanksi berat hingga pencabutan izin usaha. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengupdate lagi perkembangan terbaru mengenai nasib 97 pinjol OJK ini. Tapi sebelum lanjut, saya mau menunjukkan dulu kepada teman-teman mengenai kelakuan para pinjol OJK yang semakin membabi buta. Berikut ini saya tunjukkan screenshotnya. Ini adalah pinjol Kredinesia yang mengancam akan menyalahgunakan nomor rekening, foto selfie, dan juga nama-nama kontak yang ada di daftar kontak nasabahnya, sampai melibatkan atau mengancam bahkan menghubungi nomor-nomor kontak tersebut. Bahkan debt collectornya mengancam akan melibatkan suami dan 3 anak nasabahnya. Coba kita baca bunyi pengancamannya. Nomor rekening, foto selfie, dan alamat domisili sangat jelas. Jangan sampai menunggu menyesal baru sadar akan tagihan Kredinesia. Jelas-jelas nih dia menyebutkan Kredinesia. Kemudian Aditya dan Fadia serta kontak-kontak yang dicantumkan lainnya jangan sampai terlibat. Ini jelas-jelas menyebutkan nama-nama anaknya. Dan kalimat terakhir, chattingan yang disampaikan terakhir adalah pengancaman yang paling parah. Kita lihat nih. Suami dan 3 anak Anda perlu dilibatkan dulu nih, baru Anda mau bayar hutang di Kredinesia yang tidak seberapa itu. Ini sudah benar-benar pelanggaran yang keterlaluan dengan mengancam melibatkan orang-orang terdekat, bahkan anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Sementara di peraturan penagihan OJK mengatakan bahwa tidak boleh menagih selain kepada nasabahnya sendiri atau yang bersangkutan. Sementara ini bukan hanya melibatkan lagi, tapi sudah mengadakan pengancaman, bahkan terhadap anak-anak lagi. Halo, bagaimana ini OJK dan AFVI? Masih berfungsikah kalian dengan adanya hal-hal seperti ini, bahkan mereka ini semakin berani? Sampai segininya, dengan terang-terangan debt collector pinjol resmi seperti Kredinesia ini melakukan pengancaman, bahkan dengan melibatkan anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Sungguh hebat debt collector dari pinjol legal OJK ini. Berikut ini juga ada dari pinjol cairin. Jadi bukan hanya dari Kredinesia, dari cairin juga ada. Ini ada data-data yang tercantum yang memuat gaji termasuk juga informasi pinjaman. Terus kemudian pada bagian bawahnya ada pengancaman dari pihak cairinnya. Ada nomor handphone, ada data-data, lengkap semuanya. Di mana yang dengan lantang tanpa ada takut sedikit pun debt collector dari cairin ini melakukan pengancaman juga. Dia mengancam bahwa dia akan menyebarkan data-data si nasabahnya kalau nasabahnya tidak juga melakukan pembayaran dengan tujuan untuk mempermalukan nasabahnya. Coba kita baca dulu. Bayar lunas pinjol sebelum menyesal. Data kau lengkap. Kami akan sebarluaskan untuk mempermalukan kau. Kami akan kirim paket COD setiap hari atas nama Anda. Nggak kau bayar juga sekarang, besok datamu sudah di tim lapangan dan akan diteror sampai mampus. Ngeri sekali kata-katanya. Ini pinjol legal nih, pinjol legal OJK. Ini benar-benar keterlaluan. Sungguh sangat luar biasa keberanian mereka ini dengan tidak takut-takutnya secara terang-terangan. Sekarang mereka ini sudah terang-terangan, mereka sudah tidak takut lagi, apalagi dengan hanya yang namanya OJK. Mereka melakukan pengancaman bahkan pada saat dalam keadaan gawat seperti ini pun, di mana semua pinjol OJK sekarang sedang benar-benar dalam pantauan KPPU dan juga akan disidangkan. Mereka akan memasuki sidang pada bulan Mei ini. Tapi itu tidak berpengaruh kepada mereka ini, justru mereka ini anggap enteng semua itu ya. Menurut saya, dari 2 contoh tadi, sebenarnya ada beberapa yang seperti ini, tapi kita pakai yang 2 aja dulu. Dari 2 contoh tadi, sebenarnya para pinjol ini sama sekali tidak menghargai OJK, KPPU, AFVI, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kenapa?
Ini buktinya, bahkan dalam keadaan gawat seperti ini pun mereka tetap santai aja dan tidak peduli. Bahkan mereka malah melakukan pengancaman dengan secara terang-terangan. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya di mata mereka ini tidak ada harga diri OJK, KPPU dan AFPI, bahkan instansi terkait lainnya. Contoh dua ancaman tadi itu sudah cukup menjadi satu bukti dalam keadaan yang sedang gawat seperti ini pada saat sekarang ini. Anda itu, OJK, KPPU dan AFPI sebenarnya tidak ditakuti sama sekali, bahkan tidak disegani sama sekali. Contoh dua ancaman tadi itu saya ambil dari grup WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Dan ancaman-ancaman seperti ini, serta berbagai macam bentuk teroran, penagihan, dan ancaman-ancaman lainnya tidak akan mempan bagi anggota-anggota grup WA dan Facebook P3N. Ancaman-ancaman seperti ini sering sekali dilontarkan kepada nasabah, bahkan yang lebih parah dari sini, bahkan yang lebih sadis dari sini lagi. Tapi ini tidak mempan kepada anggota grup WA dan Facebook P3N. Kenapa? Karena mereka sudah tahu dan mereka sudah paham cara mengatasi teroran-teroran seperti ini. Karena di grup WA ataupun Facebook P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, semua informasi mengenai Galbay dari A sampai Z benar-benar dikupas habis, dikupas tuntas. Jadi bagi kalian yang belum berani Galbay, yang masih takut-takut Galbay, yang masih bisa diteror dan ditakut-takuti, silahkan bergabung ke grup WA Facebook P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Bergabunglah lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Supaya Anda tidak stres, supaya Anda tidak takut, supaya Anda tidak pinjam sana-sini hanya demi untuk bayar hutang, sehingga Anda terjerat ke dalam hutang yang lebih besar lagi, dan Anda semakin sengsara karena banyaknya hutang yang menjerat Anda. Baik, kita lanjutkan updatean terbaru mengenai kasus kartel 97 pinjol OJK. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU sekarang ini sedang mendalami dugaan praktek kartel ini. Dan mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti serta saksi-saksi agar ke-97 pinjol ini bisa segera disidangkan pada bulan Mei ini. Dan berdasarkan temuan KPPU, selama kurun waktu 2020 sampai 2023, AFPI menetapkan bunga pinjaman sebesar 0,8% per hari untuk anggotanya. Kemudian diturunkan lagi menjadi 0,4%. Sementara penetapan bunga ini dinilai menyalahi aturan dan hal ini berpotensi melanggar prinsip usaha yang sehat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori praktek kartel, di mana kartel ini adalah penetapan suku bunga secara bersama-sama supaya tidak ada pilihan lain bagi masyarakat yang membutuhkannya. Jadi inilah yang mereka lakukan supaya mereka bisa bersama-sama menentukan bunga, lalu mereka menentukan arah pasar sehingga tidak ada pilihan lain bagi yang membutuhkan jasa mereka. Ini sungguh benar-benar praktek seperti monopoli yang tidak bisa dibiarkan. Praktek kartel ini sungguh bisa merusak persaingan bebas dan ini menyebabkan bunga pinjaman yang tetap tinggi. Padahal seharusnya bunga pinjaman ini bisa lebih rendah dan bisa menjadi pilihan yang bervariasi bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Tentu saja ini merugikan bagi konsumen, bagi masyarakat Indonesia. Makanya jangan heran jika banyak konsumen yang tidak sanggup bayar, yang sampai gagal bayar akibat tingginya bunga yang dikenakan. Ditambah lagi denda-denda yang tidak masuk akal, yang tidak ikut aturan. Sementara masyarakat tidak ada pilihan lain. Karena mereka ini semua bekerja sama untuk menentukan bunga, supaya masyarakat Indonesia ini atau yang membutuhkan tidak bisa membuat pilihan lain. Mereka melakukan ini melalui AFPI. Jadi mereka tidak akan ada pilihan lain karena bunga semua pinjol ini sama besarnya. Dan bahkan perlakuan atau cara-cara penagihan semua pinjol ini sama gayanya seperti yang kita perhatikan sekarang. Di mana mereka mengancam-ngancam dengan tidak memakai nomor yang terdaftar atau yang tidak bertuan. Artinya nomor gelap, nomor siluman. Bahkan mereka melakukan penyebaran-penyebaran data. Bahkan mereka juga melakukan teror-teror dengan memakai penyamaran-penyamaran.
Ini sudah keterlaluan sebenarnya pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Sudah seharusnya pemerintah ambil tindakan tegas untuk mereka ini supaya tidak terlalu banyak lagi masalah, keresahan, dan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Tentu ini menimbulkan kejahatan juga. Karena orang yang sudah terlilit hutang bisa saja melakukan suatu kejahatan. Seperti salah satu contoh beberapa waktu yang lalu, ada beberapa kali bahkan ada yang sampai jual ginjal, yang sampai jual istri, yang sampai jual anak. Itu pernah ada beritanya. Jadi dengan adanya penyelidikan ini, KPPU berharap akan adanya perbaikan dan perlindungan bagi pengguna pinjaman online. Ya, mudah-mudahan saja ini tidak hanya retorika atau hanya kata-kata semata. Jadi saat ini KPPU sedang mempersiapkan proses hukumnya dengan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran, saksi-saksi, dan juga hal-hal lainnya supaya ini segera bisa dibawa ke persidangan atau segera disidangkan. Supaya perusahaan-perusahaan pinjol yang terlibat bisa segera dikenai sanksi. Bila perlu, kalau diperlukan, dikenakan pencabutan izin bagi perusahaan-perusahaan pinjol yang tidak menuruti aturan dan peraturan yang telah ditetapkan, terlebih yang melakukan praktek kartel seperti yang terjadi belakangan ini. Langkah ini merupakan momentum penting untuk mereformasi industri pinjol dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan adil. Nah, para pelaku usaha pinjol tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga 50% dari seluruh keuntungan yang diperoleh selama melakukan pelanggaran. Atau 10% dari total jumlah pendanaan yang dicairkan atau yang dikeluarkan selama melakukan pelanggaran. Bahkan akan dikenakan pencabutan izin usaha atau penutupan pinjol bagi pinjol-pinjol yang melakukan pelanggaran selama masa kurun waktu dari 2020 sampai 2024. Semoga sidangnya bisa segera digelar dan memang benar-benar bisa diterapkan, dan pinjol-pinjol yang tidak layak lagi untuk beroperasi di negara ini mudah-mudahan segera ditutup. Jangan hanya kata-kata dan retorika aja. Kita berharap sebagai masyarakat dan sebagai pengguna pinjol, hal ini benar-benar ditegakkan dan dilaksanakan. Sudah seharusnya pinjol-pinjol yang tidak mau mengikuti aturan dan peraturan ini dan yang sudah terbukti selalu melanggar aturan dan peraturan, harusnya izin mereka sudah dicabut. Semoga sidangnya bisa segera digelar seperti yang dikatakan KPPU tadi, bahwa sidang ini akan digelar di bulan Mei ini, dan pinjol-pinjol yang terlibat diberikan sanksi dan hukuman bahkan pencabutan izin usaha, supaya pinjol-pinjol yang tidak taat aturan ini bisa ditutup dan pinjol-pinjol lainnya bisa berefek takut untuk melanggar aturan dan peraturan, supaya ke depannya perpinjolan di Indonesia ini bisa lebih baik lagi. Jadi seharusnya mereka ini ditutup supaya tidak menimbulkan banyak masalah, banyak keresahan, dan banyak masyarakat yang hidupnya semakin sengsara akibat dari keberadaan pinjol ini. Karena mereka ini melakukan kecurangan, melakukan perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang menyusahkan masyarakat. Sebenarnya keberadaan mereka ini bukan menolong masyarakat, malah menodong masyarakat. Semoga pemerintah dan pihak-pihak terkait mendengarkan jeritan-jeritan masyarakat dengan cara-cara mereka ini menjalankan usaha di negara ini. Yang seharusnya setiap orang yang menjalankan usaha di negara ini bisa menjadi solusi, bahkan memberikan solusi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi pada praktiknya pinjol-pinjol ini justru membawa masalah. Bukan solusi tapi masalah yang mereka bawa. Dan banyak masyarakat yang semakin miskin, sengsara, dan juga yang terkena pemecatan atau pemutusan hubungan kerja dari tempat kerjanya. Sehingga ini menimbulkan penderitaan yang besar. Bahkan beberapa ada yang sampai bunuh diri karena kelakuan dan perbuatan para pinjol-pinjol ini. Tapi sampai pada saat ini belum ada bukti nyata dari pemerintah untuk mengatasi atau untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, sampai di sini informasi yang bisa saya sampaikan mengenai updatean kartel pinjol. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Semangat galbay dan salam sahabat.